gitu dok ceritanya. Bingung juga sih saya. Perasaan yang muncul setelah percakapan emosional memang bisa membingungkan. Tapi itu hal yang manusiawi. Saya takut kayak ini tuh salah dok. Kebingungan bukanlah pengkhianatan Akila. Tapi kamu sedang memahami perasaanmu sendiri, bukan melanggarnya. Terutama bagi seseorang dengan borderline personality disorder. Pada seseorang dengan BPD, perasaan bisa berubah cepat dan intens. Kadang hati berpindah sebelum benar-benar sempat kosong. Jadi saya terlalu cepat berpindah hati ya dok? Ini bukan soal benar atau salah. Ini tentang pola emosional. Kamu cenderung mencari rasa aman dan keterikatan, sehingga sulit mencari jeda untuk memahami perasaanmu sendiri. Saya jadi bingung harus ngapain sekarang dok. Saya bukan konsultan cinta Akila, tapi sebagai psikiater kamu, saya bisa memberikan saran dari sudut pandang kesehatan mental. Beri dirimu waktu. Dan jangan terburu-buru mengambil keputusan pada saat emosi masih kuat. Terus saya harus gimana dok? Ngeliat pacar saya tadi pagi tuh kayak rasanya beda gitu dok. Gimana ya? Aduh maaf loh dok saya jadi curhat. Karena saya juga gak tahu mau cerita kemana lagi. Bingung saya. Gak apa-apa Akila. Di sini tempat yang aman untuk kamu bercerita. Perasaan berbeda itu bukan berarti harus langsung dinilai benar atau salah. Itu hanya sinyal hatimu sedang memproses sesuatu. Sebagai seseorang dengan BPD, kamu merasakan emosi dengan intensitas yang lebih tinggi. Ketika ada pengalaman emosional yang kuat, perasaan lama bisa muncul kembali. Itu bukan karena kamu tidak setia, tapi kamu sedang mencari kejelasan. Terus kalau misalnya saya ketemu sama pacar saya, kira-kira saya harus bersikap gimana ya dok? So tadi pagi tuh saya awkward banget dok. Terus saya juga gak berani buat cerita ke dia dan ngebahas kalau misalnya semalam itu saya sama mantan pacar saya ngobrol soal perasaan lama kita. Kamu tidak harus menceritakan semuanya sekarang. Kalau memang kamu belum siap, bersikaplah sewajarnya dan hormati hubungan yang sedang kamu jalani sekarang. Namun, jika nanti saatnya kamu berbicara, lakukan dengan jujur tanpa menyalahkan diri sendiri. Tujuannya bukan untuk melukai, melainkan untuk menjaga kejelasan dan kesehatan emosional kalian berdua. Ingat, mempunyai kenangan dan perasaan yang belum selesai, itu bukan berarti kamu tidak setia. Itu hanya berarti kamu manusia. Tapi gimana ya dok? Saya ini jadi mikirin mantan saya terus. Jujur aja, sekarang saya ini takut salah dok. Ingatan bisa dapat kembali apabila ada pemicu emosional. Seperti percakapan yang intens atau pertemuan yang menyentuh perasaan lama. Dan hubungan selama 4 tahun tentu meninggalkan jejak emosional yang cukup dalam. Sangat wajar jika sepenuhnya perasaan itu belum selesai. Sementara hubungan yang baru membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan menemukan kestabilannya. Iya, saya ngerti dok. Tapi kan sekarang kondisinya saya nggak kosong. Saya punya pacar yang udah jadian. Tapi sekarang saya juga ada mantan yang gimana ya? Kalau begitu, kamu fokus pada hal yang paling bisa kamu kendalikan. Dirimu sendiri. Pertama, jaga komitmen terhadap hubungan yang sedang kamu jalani. Bersikaplah jujur pada diri sendiri. Dan hormati pasanganmu saat ini. Kedua, beri batasan yang sehat terhadap mantanmu. Bukan menghindari, tapi untuk memberi ruang agar emosimu stabil kembali. Kamu tidak perlu memutuskan komunikasi secara ekstrim. Kamu hanya menjaga jarak emosional
sampai perasaan kamu benar-benar jernih. Tapi dok, saya nggak bisa jauh-jauh dari mantan saya. Saya sayang sama dia. Kita juga janji untuk masih saling peduli. Sahabat saya juga nyaranin dok. Katanya mendingan kita balikan aja. Atau sekalian nggak usah komunikasi. Tapi itu juga berat buat saya dok. Karena hubungan saya sama mantan saya tuh kayak gimana ya jelasinnya. Kita tuh, aduh saya bingung jelasinnya dok. Saya mengerti, tidak semua hubungan bisa diputus begitu saja. Apalagi hubungan telah berlangsung lama dan sudah meninggalkan keterikatan emosional yang sangat kuat. Hubungan selama itu bukan hal yang mudah untuk bisa dilepaskan. Wajar jika kamu sulit untuk menjaga jarak, karena ada sejarah, kebiasaan, dan kedekatan emosional di dalamnya. Iya dok, rasanya dia itu bukan cuma mantan, tapi dia udah seperti bagian dari hidup saya. Itu yang membuat situasimu jadi tidak sederhana. Itu benar-benar gak sederhana dok, karena kita berdua ini saling peduli. Jadi kalau misalnya kita harus lakuin jaga jarak emosional itu, maksudnya yang kayak gimana ya? Menjaga jarak emosional bukan berarti kamu berhenti untuk menyayangi dia. Saya paham, perasaan kamu terhadap mantan masih ada. Perasaan tidak bisa dipaksa hilang begitu saja. Apalagi hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Jadi wajar kalau hatimu belum sepenuhnya kosong. Yang penting bukan menolak perasaan itu, tapi memahami dan menempatkannya dengan sehat. Udah dok, kemarin-kemarin saya menerima perasaan itu dengan lebih sehat. Dan kita juga berteman baik, tetap aman. Saya jaga jarak juga sama dia. Tapi sekarang ada yang beda. Apa yang merasa berbeda, Akila? Setelah kita berdua ngobrol panjang kemarin dok, rasanya ada yang beda dok. Saya juga gak ngerti. Makanya saya datang ke sini buat nanya. Percakapan yang mendalam seringkali membuka kembali emosi yang sebelumnya sudah kita simpan dengan rapi. Tapi itu bukan berarti kamu mundur, Akila. Itu hanya menunjukkan bahwa perasaan itu pernah berarti dalam hidupmu. Jadi ini bukan berarti saya gagal jaga jarak emosional. Tidak. Justru kamu menunjukkan kematangan dengan menyadari perubahan itu. Yang penting sekarang bukan menolak perasaan tersebut, tapi mengamatinya tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Selama kamu tetap menghormati hubungan yang sedang kamu jalani sekarang dan tidak impulsif, kamu tetap berada pada batas sehat. Kamu hanya perlu waktu untuk dirimu sendiri dan untuk hatimu memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Oke, Van. Lu harus kontrol emosi lu. Gue tahu lu lagi berantakan. Tapi nangis semalaman bukan pilihan. Apalagi lu gak bisa cerita ke siapa-siapa. Biar gimana pun, Akila, gue gak enak sama Heri. Zara, jelas jaga jarak. Mohan, banyak beban. Tapi misi ini bisa bikin lu tetap jalanin hidup. Lu bisa berbuat baik. Ingat, lu janji balikin Haruna buat Heri. Dan semoga misi ini baik buat semua orang.